bisa punya problem solving, dan juga bisa berpikir kreatif out of the box seperti itu tadi. Nah, itu kan tugas yang berat banget ya, Mas Nadiem. Ini what do you have in mind? Apa sih kira-kira rencana, gambaran kasarnya aja deh, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk bisa membuat guru-guru kita, staf pengajar kita itu siap untuk bisa mengajar anak-anak Indonesia untuk bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan yang mungkin mereka sendiri tidak miliki sebelumnya. Karena mereka nggak pernah mendapatkan pendidikan yang mencetak mereka jadi manusia-manusia yang mungkin segitu advance gitu. Dengan tantangan yang berbeda di beda generasi, beda zaman gitu. Gimana kira-kira nih Mas Nadiem? Iya, step pertama adalah kita harus bisa mengukur dulu dong. Jadi sebelum kita bicara mengenai peningkatan kualitas guru atau apa, guru pun sekarang tidak mengerti di mana level anaknya sekarang. Karena kita setiap kali menggunakan UN sebelum itu, tapi setiap kali kita mengambil tes PISA yang global standarnya, tiba-tiba kita kaget sebagai negara. Aduh, kok tertinggal kita. Jadinya step pertama adalah kita ukur dengan ukuran standar global dulu, biar kita tahu seberapa kita ketinggalannya. Dan di bagian elemen apa? Di numerasi kah? Di literasi kah? Atau yang lain-lain? Dimensi-dimensi karakter lainnya. Jadi step pertama, Dian, adalah untuk mengetahui kita ini di mana. Jadi sebelumnya aja ngukur sesuatu yang bukan yang benar gitu. Jadi sekarang kita koreksi dulu. Ngukur yang tepat, yang penting untuk diketahui. Karena apakah anak itu bisa menghafal puluhan atau ratusan butir informasi, itu tidak akan menjadi suatu hal yang berguna di masa depannya. Tapi apakah dia bisa seumur hidup terus mempelajari dan mengajar dirinya sendiri, itu yang terpenting. Nah, jadi itu pertama kita benarkan dulu, kita koreksi sistem itu. Makanya kita gunakan asesmen kompetensi, dan asesmen kompetensi ini sangat mirip. Jadi kita mengambilnya itu kerangkanya dari PISA dan berbagai macam survei internasional. Jadi kita link biar kita nggak kaget lagi tahun depan gitu hasil PISA-nya. Setelah itu keluar dan kita bisa mengukurnya, baru kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas guru. Ujung-ujungnya mengadakan suatu assessment tidak akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita, Dian. Satu-satunya cara meningkatkan kualitas pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan salah. Kita jangan bilang, oh Mas Menteri berharap bahwa dengan adanya asesmen kompetensi baru ada perbaikan. Tidak. Ngukurnya dulu yang benar. Baru kita perbaiki. Untuk mengetahui, bergerak nggak nih angkanya? Itu baru kita tahu intervensi yang kita lakukan kepada guru-guru itu benar apa tidak. Nah, kalau guru, sekali lagi tidak ada yang bisa menggantikan guru. Ini adalah faktor terpenting. Ada berbagai macam aspek yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas guru. Tapi yang pertama harus kita berikan kepada guru untuk bisa memulai proses pembelajaran yang baik. Kita harus pertama memberikan guru kemampuan untuk meningkatkan kompetensi dirinya secara mandiri. Kita baru memberikan platform-platform pendidikan untuk guru yang bisa dia akses sesuai dengan kebutuhan dan kemauannya dia. Oh, ini baru nih, program baru ya? Iya, program baru, tapi tentunya ini namanya Pak Merdeka Belajar dan Guru sebagai Penggerak. Apakah itu nih program yang itu tuh? Ada macam-macam. Bisa dijelasin dikit nggak Mas Menteri? Kira-kira itu gimana sih cara kerjanya? Bagaimana caranya guru bisa belajar lagi, dan gimana cara kita empower guru-guru itu? Apa yang beda dari sebelumnya? Jadi ada yang guru harus pelajari, ada yang guru harus bahasa Inggrisnya unlearn. Unlearn, oke. Itu sama pentingnya. Kadang-kadang meng-unlearn itu juga sama. Jadi yang terpenting adalah pertama guru itu harus mempunyai karakteristik seperti yang Dian bilang tadi. Dia harus memiliki karakteristik 6 profil pelajar Pancasila itu juga. Itu kuncinya. Akan sangat sulit anak-anak kita kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Sangat sulit. Garis bawah. Sulit gurunya anaknya itu menjadi mandiri kalau gurunya tidak mandiri. Akan sangat sulit anak itu menjadi bergotong royong atau berkolaborasi dengan orang lain kalau gurunya tidak kolaboratif. Atau karena kalau gurunya tidak bisa menerima pendapat dari pihak lain, seperti misalnya dari pihak murid. Betul. Jadi bagaimana kita mau anak-anak kita kolaboratif dan partisipatif,
tapi gurunya tidak memberikan kesempatan anaknya untuk berpartisipasi dan membantu dalam proses pembelajaran. Jadi itu adalah Exactly. hal-hal yang pertama harus kita benarkan. Jadi menjadi guru yang baik itu banyak orang punya mispersepsi bahwa menjadi guru baik itu ada kayak kompetensi-kompetensi, ada skill-skill yang harus kita ajarkan. Lalu kita kumpulkan semua dalam satu ruangan, kita kasih seminar, berbagai macam teori pedagogi yang hebat-hebat, lalu boom, guru itu menjadi hebat. Nah, ini adalah mispersepsi. Ini makanya selama berpuluh-puluh tahun, kok kayaknya belum ada perubahan masif dari kualitas pembelajaran gitu. Karena yang terpenting adalah mindset daripada guru itu pertama. Apakah guru itu mengerti bahwa dia harus terus belajar? Untuk bisa mengajar, kamu harus terus belajar. Jadi kita harus memberikan dia toolkit untuk belajar secara mandiri. Kedua, untuk kamu menjadi lebih baik, Dian, boleh saya tanya nggak? Kalau Dian belajar acting, itu apa yang membuat Dian menjadi lebih mahir, lebih jago acting over time? Itu apa? Gimana caranya? Latihan, jam terbang. Jam terbang, pelatihan, dan di dalam pelatihan itu siapa harus yang melalui apa feedback untuk tahu Dian ini lagi tambah baik apa tambah nggak baik, itu dapat dari mana feedback? dapat dari feedback, dapat dari ini apa? Feedback tuh bahasa Indonesia apa sih? Pokoknya dapat dari Umpan balik. masukan. Umpan balik. Umpan balik. Dari siapa Dian umpan baliknya? Dari rekan-rekan aktor, dari director, dari sutradara, dari semuanya sih. Ya. Mengajar, Dian, itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama acting, nggak ada bedanya dari main piano, nggak ada bedanya dari semua profesi yang membutuhkan suatu craft atau suatu skill. Ya. Satu-satunya cara untuk jadi, atau olahraga misalnya, satu-satunya cara untuk jadi lebih jago di suatu bidang adalah untuk melihat orang-orang yang sudah jago. Tentunya Dian sering banget lihat aktor-aktor hebat, ya kan, ditonton. Dan juga pada saat melakukan aktivitas mengajar, itu diberikan feedback, melakukan observasi dari guru-guru lain yang mungkin lebih pengalaman. Dan guru-guru itu memberikan real time feedback di dalam kelas. Itu lihat apa yang kamu lakukan tadi seperti itu, harusnya seperti begini. Tadi saya suka tuh yang kamu lakukan, kamu menanyakan pertanyaan kepada anak itu karena dia tadi kayaknya distracted. Gitu. Jadinya observasi Pak, saya langsung. boleh nambahin nggak di bidang ini? Ya, seberapa besar do you think pengajar itu juga harus punya kemampuan untuk entertaining? Dia tuh harus punya gitu loh pengetahuan yang sama seperti yang dimiliki oleh kami para entertainer. Mengajar itu harus bisa entertaining gitu loh. You need to work hard, bekerja keras supaya kita tidak membosankan. Betul. Dan kita sendiri harus passionate sama apa yang lagi kita obrolin gitu. Kadang-kadang kan guru-guru yang ada di Indonesia itu kan mungkin rata-rata udah nggak passionate lagi sama hal-hal yang diobrolin gitu loh. Jadi dia sendiri mungkin ngantuk gitu. Betul. Nah, boleh saya ganti dikit katanya Dian, bukan entertaining. Entertaining agak sedikit kurang tepat. Engaging. Engaging itu sedikit berbeda sama entertaining. Kalau entertaining itu kita menghibur. Ya kan? Menghibur. Tetapi guru yang baik itu harus bisa engaging ya. Mungkin kata tepatnya bahasa Indonesianya tuh apa ya? Dia harus bisa menjaga atau memaintain fokus daripada. Itu bisa macam-macam. Ada guru-guru yang bisa melakukan itu dengan cara yang keras tapi efektif. Ada guru-guru yang bisa melakukan dengan entertaining, dengan cara yang membuat anak itu merasa senang sehingga terengage. Ada guru-guru yang memang passionnya di situ dan langsung kelihatan. Passion itu kita nggak bisa bohong loh, Dian. Kalau guru itu punya suatu passion di dalam suatu bidang, itu pasti kelihatan dan anak-anak secara otomatis akan tertular passionnya. Jadi gini, Dian, ini kembali lagi kepada bagaimana, benar banget yang Dian bilang tadi. Kalau gurunya aja tidak tertarik dengan apa yang dia ajarkan, bagaimana anak-anak itu bisa tertarik? Disinilah konsep Merdeka Belajar, di mana kurikulum, yang dimaksudkan kurikulum, itu tidak akan mungkin bisa efektif kalau kurikulum itu dilihat sebagai suatu segmen yang dijejelin kepada para guru-guru, tolong distribusikan materi ini biar anak-anak belajar.
itu namanya bukan pembelajaran. Itu namanya penghafalan silabus. Itu namanya bukan pendidikan. Itu namanya administrasi silabus. Pembelajaran yang sebenarnya membutuhkan kemerdekaan bagi guru-guru tersebut untuk memilah-milih daripada suatu menu, ya, untuk dia olah lagi dan dia masak untuk membuat masakan-masakan yang benar-benar yang benar-benar disukai oleh murid-muridnya. Jadi kayak chef gitu dong ya? Kenapa? Pakai masak-masak itu jadi kayak chef gitu dong ya, Mas Menteri ya? Betul, betul. Kalau dia tiap hari dipaksain makan catering yang fix aja dan nggak ada